Kemudian kalau misalkan tidak punya capstone project atau capstone projectnya itu yang kemarin tidak ingin dilanjutkan, atau misalkan tidak pernah mengikuti PKM, atau misalkan tidak pernah menjuari kompetisi, maka bisa menggunakan ide yang kedua, yaitu dengan menggunakan tools ya. Tapi tolong difahami bahwa penggunaan tools ini sifatnya tidak menggantikan. Nah, saya sudah mengecek judul-judul yang sudah kalian tuliskan, itu banyak yang hanya kopas ya dari tools ya. Padahal di sini tahapannya jelas ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama menentukan topik dulu. Yang kedua tentukan tujuannya. Yang ketiga buat ide penelitiannya. Yang keempat buat headline-nya. Kemudian pilih yang menarik. Kemudian cari beberapa penelitian terbaru. Nah, yang terakhir itu silahkan dibaca ya. Dibaca mana-mana yang memang sesuai dan memungkinkan untuk dikerjakan. Nah, namun demikian saya lihat itu banyak yang sembarangan ya. Jadi pakai tools, cari kemudian dituliskan. Padahal yang dituliskan itu berat ya. Judulnya itu berat dan mungkin ada kalian yang menuliskan itu tidak paham apa yang dimaksud. Dan karena belum pernah membaca penelitian yang sebelumnya, kalian mungkin tidak tahu bahwa penelitian itu kalau dikerjakan agak berat atau lumayan berat atau mungkin sangat berat. Ini resikonya besar sekali. Kalau sudah kalian punya ide, nah baru dituliskan judul itu ya. Jadi idenya itu dituliskan dalam bentuk judul ya. Dalam menuliskan judul ini setidaknya memuat 4 ini ya, memuat topik penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, kemudian tambahannya adalah platformnya. Nah, ini masih banyak sekali ya, saya cek itu yang tidak memuat 4 hal ini. Setidaknya 3 ya, topik, tujuan, metode. Tidak memuat ini. Padahal ide yang pertama ataupun ide yang kedua ini hanya ide saja. Dalam menuliskan judul itu harus memperhatikan ini ya, bagaimana kita menulis judul sebuah proposal skripsi atau proposal penelitian. Nah, setidaknya memuat 4. Topik penelitiannya apa, tujuan penelitiannya apa, metode yang digunakan, kemudian tambahannya adalah ada platform. Ini banyak sekali yang tidak mengikuti kaidah penulisan judul ya. Jadi ada yang nulisnya aplikasi bla bla itu gitu aja. Jadi tidak dituliskan tujuannya itu apa sih. Kemudian ada juga yang tidak menuliskan metodenya. Silahkan bagi kalian yang sudah menuliskan judul ya, dan judulnya itu masih sembarangan ya, silakan disesuaikan ya penulisannya. Adapun ide ya, ide yang pakai ide yang kedua ini tolong toolsnya jangan sebagai pengganti, tetapi sebagai alat bantu. Runtutannya paling terakhir adalah membaca ya. Baca artikel yang direkomendasikan dari tools tersebut. Jadi ingat ini dibaca, jangan tidak dibaca. Oke, silahkan nanti diperbaiki. Kemudian selanjutnya malam hari ini saya akan melanjutkan materi kita yaitu tentang penulisan latar belakang. Jadi bagaimana menulis latar belakang sebuah proposal skripsi. Ini bagian ini adalah bagian bisa saya katakan setengah dari proposal. Bagian ini bisa dikatakan sulit. Karena kalau latar belakangnya itu tidak jelas, lemah, walaupun judulnya bagus, bombastis, ya tidak bakalan diterima ya.
proposal tersebut. Karena apa? Karena latar belakangnya tidak jelas. Jadi tolong diperhatikan terkait dengan penulisan latar belakang proposal skripsi. Ini bisa saya katakan setengah dari proposal itu paling penting nyawanya di sini nih dalam penulisan latar belakang proposal skripsi. Penelitian itu dimulai dengan latar belakang masalah. Tidak mungkin, tidak dimulai dengan latar belakang masalah. Apapun penelitiannya, lebih-lebih penelitian skripsi ya. Karena skripsi itu adalah penelitian ilmiah ya. Penelitian ilmiah apapun itu ya, itu mesti dimulai dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini sifatnya aktual. Maksudnya apa? Yaitu sesuatu yang memang memerlukan pemecahan. Nah, ini juga kadang banyak yang tidak memahami ya. Bahwa latar belakang itu sifatnya aktual. Aktual itu maksudnya ya memang bahwa diperlukan suatu pemecahan. Kalau tidak diperlukan pemecahan bagaimana? Ya ada hal-hal yang lain yang bisa ditimbulkan. Sehingga latar belakang itu bersifat aktual. Kemudian dalam latar belakang ini harus substansi permasalahan yang akan diteliti ini harus disampaikan dengan jelas. Di substansi permasalahan yang akan diteliti harus disampaikan dengan jelas. Dan yang terakhir, latar belakang masalah ini perlu didukung oleh hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ini kalau kemarin kalian mengikuti step-stepnya ya, stepnya itu kan disuruh mencari artikel toh. Yang ide kedua itu kemudian dibaca. Nah, kalau kalian misalkan tidak melalui step itu, ini agak kesulitan ya. Karena memang harus didukung oleh hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ini latar belakang. Jadi poinnya ada 4. Yang pertama, bahwa latar belakang itu merupakan sesuatu yang digunakan yang mendasari sebuah penelitian. Yang kedua, sifatnya itu aktual atau yang memang memerlukan pemecahan. Kemudian dalam latar belakang, substansi permasalahan yang akan diteliti itu harus disampaikan dengan jelas. Dan yang keempat, dalam latar belakang itu harus disampaikan atau didukung oleh penelitian sebelumnya. Oke, kemudian dalam latar belakang ini harus setidaknya 4 pertanyaan ini nih. Jadi dalam latar belakang ini setidaknya harus, ini bukan anjuran ya, tapi harus menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau dalam kalian menuliskan latar belakang kok 4 pertanyaan ini belum terjawab, ya, maka latar belakangnya belum baik. Ya. Apa sih pertanyaannya? Yang pertama, mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan? Nah, ini perlu dijawab dalam latar belakang masalah. Yang kedua, permasalahan apa yang ingin dipecahkan? Juga harus di latar belakang masalah. Yang ketiga, bagaimana relevansinya dengan penelitian sebelumnya? Ini juga harus disampaikan atau dituliskan dalam sebuah latar belakang proposal. Dan yang keempat atau yang terakhir, ini bagaimana kalian menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga dalam latar belakang masalah, setidaknya ini memuat 4 paragraf. Ya. Paragraf pertama, ini di paragraf pertama itu untuk menjawab pertanyaan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Paragraf yang kedua untuk menjawab permasalahan apa yang ingin dipecahkan. Paragraf yang ketiga itu membahas relevansi penelitian sebelumnya, dan paragraf yang itu biasanya disebut paragraf kesimpulan, yaitu untuk menjawab bagaimana kita menyelesaikan
permasalahan masalah tersebut. Oke, untuk materi sudah saya share di awal ya. Kemudian selanjutnya saya berikan contoh ya, berikan contoh. Nah, contohnya saya ambil dari contoh yang kemarin ya. Pengembangan aplikasi cerdas berbasis mobile penyakit kulit scan. Jadi platformnya ada, tujuannya ada, metodenya ada, topiknya ada. Oke, yang pertama, kalian dulu ya. Pertanyaan pertama itu, mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan ya? Makanya tulisan ya, dalam beberapa poin. Yang pertama, mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan? Poin yang pertama bahwa penyakit kulit ya, akan gangguan yang terjadi di Indonesia dan dapat negatif bagi kesehatan fisik dan psikologis. Dari mana kita bisa mendapatkan poin ini? Itu saja dari membaca penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kemudian poin yang kedua, mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Yang poin kedua adalah terkait dengan keterbatasan jumlah dokter karena jumlah dokter spesialis kulit jumlahnya terbatas, kemudian biaya konsultasinya itu mahal, dia biasanya memerlukan waktu tempuh yang lumayan ya. Jarak dan waktu yang diperlukan dalam pemeriksaan. Mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan? Ada dua hal setidaknya. Yang pertama, penyakit gangguan yang sering terjadi di Indonesia dan efeknya itu negatif ya, baik bagi fisik maupun psikologis. Kemudian yang kedua, adanya keterbatasan jumlah dokter, kemudian konsultasi yang mahal, kemudian terkait dengan jarak dan waktu. Kemudian yang kedua, menjawab permasalahan apa yang ingin dipecahkan. Permasalahan yang ingin dipecahkan apa? Yaitu bagaimana kita bisa mendiagnosis penyakit kulit secara mudah dan harus berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Kenapa kita perlu memecahkan mendiagnosa penyakit kulit secara mudah ya? Karena yang terjadi adalah tadi ya, bahwa untuk mendiagnosa penyakit kulit itu perlukan jarak dan waktu yang lama. Kenapa tanpa berkonsultasi dengan dokter spesialis? Karena tadi yang nomor satu itu ternyata jumlah itu jumlah dokter kulit itu jumlahnya terbatas. Jadi permasalahan yang ini dipecahkan yaitu cara mendiagnosis penyakit kulit secara mudah dan cepat tanpa harus berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana relevansi oke, ya, masih bisa terdengar ya?
Mbak. Suara saya masih jelas? Masih masuk? Sepertinya tadi saya sempat terlempar keluar ya. Sudah terdengar. Sudah, Pak. Sudah terdengar, Sudah Pak. ya. Ini ya, terputus ya sebentar ya. Oke, terima kasih ya. Jadi yang pertama yaitu menjawab pertanyaan bagaimana mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Yang kedua, permasalahan apa yang ingin dipecahkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana relevansi dengan penelitian sebelumnya. Nah, ternyata setelah dibaca dari penelitian sebelumnya, ternyata bahwa penelitian sebelumnya itu pernah ya, ada yang menggunakan algoritma CNN untuk diagnosa penyakit kulit. Namun hanya sebatas model saja. Jadi penelitian yang sebelumnya, ini hanya contoh saja ya. Ternyata sudah pernah dilakukan menggunakan algoritma CNN, namun hanya sebatas model, belum diimplementasikan dalam sebuah aplikasi. Yang keempat, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Maka untuk menyelesaikan masalah tadi, ya, yaitu yang nomor 2, mendiagnosa penyakit kulit mudah dan cepat dokter spesialis kulit, yaitu menyelesaikannya dengan mengembangkan aplikasi mobile ya, dengan mengembangkan aplikasi mobile ya, dengan mengintegrasikan model dari algoritma CNN. Oke, dari nomor 1 sampai nomor 4 diperoleh ada 1, 2, 3, 4, 5 poinnya. Nah, masing poin ini nanti kita pecah menjadi sebuah latar belakang. Oke, karena ada 4 pertanyaan, berarti setidaknya ada 4 paragraf. Paragraf pertama yaitu pengembangan dari poin penyakit kulit merupakan gangguan yang sering terjadi di Indonesia dan dapat berdampak negatif bagi kesehatan fisik dan psikologis penderita. Kemudian poin yang kedua, mengatasi kendala keterbatasan jumlah dokter, biaya konsultasi yang mahal, serta jarak dan waktu yang diperlukan dalam pemeriksaan. Dari 2 poin ini, maka bisa kita bentuk sebuah paragraf seperti ini ya, 1 paragraf. Penyakit kulit adalah masalah kesehatan yang sering dihadapi banyak orang di seluruh dunia. Tik. Penyakit kulit dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi bakteri, jamur, virus, alergi, paparan sinar matahari, atau faktor genetik. Dalam kurung 1. Artinya apa? Artinya kita mengutip dari tulisan ya. Karena kita di prodi kita menggunakan standar IEEE, ya, maka kutipannya menggunakan angka dalam kurung kotak ya. Beberapa penyakit kulit yang sering terjadi di Indonesia antara lain adalah panu, kudis, kurap, kusta, bisul, impetigo, dan dermatis. Karena kita mengutip, tuliskan lagi ya. Dalam kurung 2. Penyakit kulit dapat mempengaruhi kualitas hidup penderita secara fisik dan psikologis. Penyakit kulit dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, sakit, malu, rendah diri, hingga depresi. Nah, ini menjawab poin yang bahwa penyakit kulit itu gangguan yang sering terjadi di Indonesia dan dapat berdampak negatif bagi kesehatan fisik dan psikologis. Oleh karena itu,
diagnosis ditangani dengan tepat dan cepat. Namun ya. Poin kedua itu adalah mengatasi kendala ya. Namun proses diagnosa penyakit kulit seringkali memerlukan kunjungan ke dokter kulit yang jumlahnya terbatas. Jadi permasalahannya itu jumlah dokter kulit yang terbatas. Selain itu apa? Memakan waktu dan biaya yang mahal. Serta mungkin sulit diakses di daerah terpencil. Jadi tidak semua daerah, tidak semua tempat itu ada spesialis kulit. Oleh karena itu, ini salah ketiga, ada diperlukan ya maksudnya. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat memberikan diagnosa awal penyakit kulit dengan cepat, akurat, dan dapat diakses oleh banyak orang. Oke, dari sini saja ini kita sudah ada beberapa poin ya. Yang pertama, ketika kita ingin membuat aplikasi, berarti setidaknya aplikasi itu bisa mendeteksi panu, kudis, kurap, kusta, bisul, impetigo, dan dermatitis. Ya. Kemudian, aplikasi itu sebenarnya merupakan diagnosa awal penyakit kulit dengan cepat, akurat, dan dapat diakses oleh banyak orang. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya menggantikan dokter kulit, tetapi untuk mendiagnosa awal penyakit kulit. Ini adalah paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua itu diambil dari poin cara mendiagnosis penyakit kulit secara mudah dan tepat tanpa harus berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Kita buat dari poin ini kita buat sebuah paragraf. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi mobile telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Menurut data terbaru, hampir 90% masyarakat Indonesia telah mengadopsi penggunaan aplikasi pada perangkat mobile atau smartphone dalam kurung 4. Artinya apa? Artinya kita mengutip. Aplikasi mobile telah membuka peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam mendiagnosa penyakit kulit. Keunggulan utamanya terletak pada kemudahan penggunaan aplikasi mobile ini yang tidak memerlukan waktu yang lama untuk pembelajaran. Karena apa? Karena masyarakat sudah akrab dengan penggunaan perangkat. Apa kok sudah ya karena tadi berdasarkan atau sebuah artikel dokumen yang menyatakan bahwa hampir 90% masyarakat Indonesia telah mengadopsi penggunaan aplikasi pada perangkat mobil mereka. Ya, sudah familiar atau sudah terbiasa. Sehingga dari paragraf ini bisa menjawab pertanyaan, bagaimana sih cara kulit supaya mudah cepat, apa harus berkonsultasi ke dokter? Ya jawabannya apa? Jawabannya menggunakan aplikasi basis. Nah, ini paragraf yang kedua. Kemudian paragraf ketiga, ya, pertanyaan yang ketiga itu poinnya apa? Poinnya adalah terkait dengan penelitiannya. Penelitiannya menggunakan dimensi CNN untuk mendiagnosa penyakit kulit, namun hanya atas kita kembangkan ya, beberapa kita aplikasi mobile untuk pengguna diagnosis dalam dan mengklasifikasikan penyakit kulit.
5-7. 5-7 berarti apa maksudnya? Maksudnya kutipan ke-5, kutipan ke-6, dan kutipan itu merupakan sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Namun aplikasi yang dibuat itu akurasinya rendah. Ini disebabkan hal ini oleh kenapa ternyata di jurnal tersebut dijelaskan kenapa akurasinya rendah. Ternyata karena adanya keterbatasan data dan algoritma yang digunakan dalam aplikasi tersebut. Kemudian di sisi lain ada penelitian yang lain. Penelitiannya telah memberikan CNN dalam mendiagnosa penyakit kulit. Di sisi lain, ada penelitian lain yang telah dilakukan, itu menggunakan algoritma CNN. Apa CNN? Ya, karena ini tulisan baru, maka harus dijelaskan. CNN adalah salah satu algoritma deep learning yang dapat mempelajari dan mendeteksi fitur pada gambar dengan menggabungkannya dengan sebuah filter. Nah, dari penelitian tersebut ternyata menunjukkan bahwa CNN dapat mencapai akurasi yang tinggi dalam mendiagnosa penyakit kulit. Namun, belum diimplementasikan dalam sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara luas. Artinya apa? Artinya ada yang pakai CNN tapi dia hanya sebatas model saja. Di paragraf ketiga itu berbicara terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mirip, yang hampir sama, ya. Kemudian dicari penelitian setelah itu bagaimana, kemudian kekurangannya apa. Dan paragraf yang terakhir, yang keempat, itu adalah yaitu bagaimana kita menyelesaikan masalah. Ternyata poinnya adalah menyelesaikan masalah dengan mengembangkan aplikasi model. Aplikasi model yang apa? Yaitu dengan mengintegrasikan model CNN. Kita buat sebuah paragraf. Mengingat potensi besar dari teknologi mobil dan kebutuhan untuk mendiagnosis penyakit kulit yang berat, jadi potensi besar, ya, ada potensi besar mau deteksi penyakit kulit dengan aplikasi mobile, ada potensi mendiagnosis dengan akurat, maka diperlukan implementasi CNN dalam sebuah aplikasi mobile. Melalui aplikasi ini, ya ini harapan ya, pengguna dapat memperoleh informasi awal mengenai kondisi kulit mereka dengan cepat dan akurat tanpa harus langsung berkonsultasi ke dokter kulit. Setelah itu, aplikasi ini juga dapat menjadi solusi di masyarakat yang berada di daerah kecil atau yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Ini menjawab pertanyaan tadi, masalahannya. Melalui KPN, ya, diharapkan aplikasi ini dapat hasil yang lebih sehingga membantu pengguna dalam mengambil keputusan selanjutnya dengan penyakit kulit yang mereka alami. Oke, selesai. Jadi belakang itu tidak banyak mahasiswa bisa menuliskan terbelakang yang aplikasi yang baik benar itu 4 teknik. Yang pertama, mengapa perlu kedua, masalah apa yang ingin dipecahkan. Yang ketiga, bagaimana sebelumnya, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, di 4 poin ini saya perlu effort yang lebih, ya. Makanya tadi di awal sampaikan itu merupakan sesuatu yang setengah 50%. Hal yang paling penting dari sebuah penelitian. Mau bagaimanapun, ya, kalau misalkan latar belakangnya terima, ya.
betul ya, dituliskan. Tapi latar belakang kemungkinan ya. Karena apakah penelitian itu dengan latar belakang itu sifatnya aktual apa pemecahan, tidak diperlukan suatu pemecahan atau apa. Ini esensi dari sebuah penelitian dengan akan non ilmiah. Jadi kalian mau bikin apa ya terserah, tidak usah memikirkan kira-kira permasalahannya apa sehingga ini kok dibuat. Sehingga terkadang sampaikan ketika seminar mahasiswa itu permasalahan ya. Masalahnya itu ingin memotong catat, tapi ya itu yang ditawarkan gergaji bisa dikatakan yang canggih, tapi ternyata itu sederhana. Sederhana diselesaikan dengan cara yang sederhana. Jadi jangan berangkat dari metode dulu, tapi latar belakang. Oke, hari ini materi yang akan monggo membuka diskusi terkait dengan latar belakang. Nanti kalau misalkan sudah, saya membuka pertanyaan lagi terkait pertemuan yang dengan judul. Monggo silakan. Kalau ada yang ingin didiskusikan. Untuk materi itu sudah saya share di Sinau. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, ya, monggo. Tidak ada? Halo, tidak ada. Tidak ada Pak kayaknya Pak. Wah, ini hebat ya. Ya, mudah-mudahan memang sudah jelas ya, mudah-mudahan. Karena memang dalam penulisan latar belakang ini agak sulit. Jadi biasanya kalau pembahasan latar belakang itu banyak yang tanya. Ini mungkin karena sudah malam ya, ngantuk. Siangnya sudah kerja, ya saya maklum ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan bisa dibaca kembali, kemudian mulai dikerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan kembali di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Kalau tidak ada halangan di malam Sabtu ya atau Jumat malam. Jangan lupa dikerjakan ya, di bagian latar belakang ya. Jadi kemarin yang belum menuliskan judul dituliskan di judulnya. Nomor 1 itu judul, silakan
tulis, nomor 2 itu adalah latar belakang, silahkan diisi ya. Jadi dokumen yang kemarin kalian share ke saya, silahkan diisi. Berarti untuk kehadiran hari ini, saya lihat dari latar belakang yang kalian isi. Kalau tidak isi bagaimana Pak? Ya saya anggap tidak hadir. Jadi silakan diisi sebisanya, ya, semampunya, tidak harus benar ya. Kecuali nanti kalau UTS ya, kalau UTS nanti saya nilai, judulnya saya nilai, latar belakangnya. Jadi ketika nanti UTS, nanti silahkan sebelum dikumpulkan diperbaiki kembali dari judul, latar belakang, rumusan masalah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau hanya untuk melengkapi bukti kehadiran, silakan dikerjakan sebisanya, semampunya. Gitu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini ada manfaatnya. Insya Allah kita ketemu lagi di Jumat malam atau malam Sabtu. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa saya selalu menghimbau selalu berkomunikasi dengan orang tua karena kalian sekarang sedang magang di luar kota. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.